Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mengingat kembali 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit kembali untuk kita. Saudara, kita seringkali mengalami kesedihan ketika kita melihat Yesus mati di kayu salib. Tetapi saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Yesus tidak cukup atau tidak stop pada kematian. Tetapi dia bangkit kembali untuk kita semua. Amin. Saudara sekalian, mungkin kalau kita melihat Yesus, Tuhan Yesus sedang digantung di atas kayu salib. Itu sesuatu yang menggambarkan kemenangan. Itu adalah menggambarkan kemuliaan. Itu adalah menggambarkan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Tetapi dunia memandang hal itu, Bapak Ibu. Yaitu itu sesuatu kekalahan. Itu sesuatu kehinaan. Itu sesuatu yang tidak perlu dipertahankan. Tetapi kita tidak mau pusing tentang itu Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah benar-benar telah bangkit dari kematian. Buktinya kubur kosong. Buktinya malaikat memberitahukan kepada kedua orang yang pergi ke Emmaus. Buktinya Tuhan memberikan kepada Maria yang pergi ke kubur Yesus. Bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Saudara sekalian, saya mau membawa kita sebelum kita masuk di dalam kebangkitan, saya mau mereview kembali. Minggu lalu hari Jumat Agung kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita dipulihkan kembali, bagaimana kita distorsi kembali oleh Tuhan, supaya kita kembali kepada kehidupan yang mengarah kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita melihat Yesus ketika di atas kayu salib, saudara pernah membayangkan tuh, waktu Yesus digantung di atas kayu salib, apa yang terjadi saudara? Yesus di situ dia mengalami ketakutan dan kesedihan yang luar biasa demi kita, demi saya dan saudara-saudara sekalian. Ketika Yesus dia gantung di atas kayu salib, apa yang terjadi? Sebelum dia meninggal saudara, di mana dia berteriak kepada Allah Bapa, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Di situ Tuhan mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Di mana Tuhan bukan hanya meninggalkan dia secara fisik, jiwanya juga ditinggalkan oleh Bapa demi kita saudara. Dan kita akan tahu nanti, sebelum dia digantung di atas kayu salib, ketika dia berdoa kepada Bapa, Lukas mencatat bahwa sampai keringatnya pun, tetesan keringatnya berubah menjadi darah. Itu menunjukkan bahwa itu kesungguhan Yesus, kesungguhan Tuhan Yesus sebagai manusia berdoa kepada Bapa. Dia mengalami ketakutan Bapak Ibu. Dan saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu semua bahwa Yesus tidak mencintai, mengasihi penderitaan. Tuhan Yesus tidak mencintai penderitaan. Tetapi di sini dikatakan, jelas dikatakan, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Itu Tuhan Yesus mengalami ketakutan. Betapa mengerikan ketika dia digantung di atas kayu salib. Bukan hanya secara fisik, tapi jiwanya ditinggalkan oleh Bapa. Dikatakan di situ, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi dilanjut lagi dengan kalimatnya mengatakan apa? Tapi jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara sekalian, di sini menunjukkan bahwa Yesus tidak mencintai penderitaan, tetapi dia melaksanakan kehendak Bapa. Tetapi di dalam kehendak Bapa itu ada penderitaan yang sungguh luar biasa. Maka ketika dia digantung di atas kayu salib Bapak Ibu, dia berseru kepada Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara sekalian, Yesus tidak berdosa. Di dalam Ibrani berkata bahwa dia tidak berdosa, kitalah yang berdosa. Tetapi di dalam daging dan darahnya ditetapkan kematian. Dan kita yang terkutuk, tetapi dia yang menggantikan semua itu sampai tergutuk di atas kayu salib. Sekarang Bapak Ibu, betapa mengerikan ketika kita melihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Minggu lalu atau hari Jumat kemarin,
waktu diputar The Compassion of the Son of God atau diputar film, saya melihat jemaat-jemaat Tuhan termasuk saya juga menangis melihat bagaimana Tuhan Yesus dicambuk, dipukul dan disiksa sampai ditanamkan duri di kepalanya. Tetapi apakah kita stop sampai di situ? Apakah kita melarut-larut di dalam kesedihan? Tetapi hari ini Yesus membuktikan bahwa kubur kosong, aku telah bangkit. Amin. Saudara sekalian, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua. Apa bukti bahwa Yesus telah bangkit di dalam kehidupan kita? Tandanya apa? Jangan sampai kita kelihatannya kita mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, tetapi hidup kita tidak terarah kepada Tuhan. Hidup kita tidak pernah berubah, seperti itu terus. Di dalam keluarga kita tidak pernah berubah, tapi kita mengatakan dengan mulut kita bahwa Yesus telah bangkit. Saudara-saudara sekalian, saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa Yesus telah bangkit di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan berdampak, Bapak Ibu. Jangan sampai orang Farisi, kalau saudara nanti pulang baca kisah Yohanes pasal 2, di mana dikisahkan di situ ketika Tuhan Yesus membalikkan meja-meja penjualan binatang-binatang pada waktu itu. Dia merombak-rombak pasar pada waktu itu yang berjualan di bait Allah. Lalu dia membuat cambuk dari kain. Lalu ada beberapa pemimpin agama, orang-orang Farisi berkata kepadanya, tanda apa yang kau bisa berikan kepada kami sehingga engkau berhak untuk melakukan ini? Saudara sekalian, ini sesuatu yang aneh ya. Misalkan kalau saya kasih contoh misalnya, tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal, lalu kemudian dia memukul-mukul piano, dia melempar-lempar kursi, begitu kan ya. Lalu pertanyaan apa yang harus kita ajukan kepada orang itu? Mungkin kita bertanya Bapak Ibu, Pak, kenapa Bapak melakukan ini? Apakah Bapak marah terhadap sesuatu? Apakah ada sesuatu yang menyebalkan Bapak sampai Bapak melakukan ini? Mungkin itu pertanyaan kita, Pak. Tetapi di sini ketika Yesus atau Tuhan Yesus sedang merombak-rombak penjualan di bait suci pada waktu itu, tiba-tiba pemimpin agama mengatakan, tanda apa? Ini sesuatu yang gak nyambung. Tapi ini bukan sesuatu yang gak nyambung, karena kita belum mengerti konteksnya. Tetapi saya mau memberitahukan bahwa kenapa orang-orang Farisi atau pemimpin-pemimpin agama waktu itu ketika Tuhan Yesus marah di bait Allah, lalu kemudian mereka mengatakan, tanda apa yang kau bisa berikan kepada kami? Wewenang siapa sehingga kau bisa melakukan ini? Ceritanya saudara ada di kitab Zakarias. Di mana di kitab Zakarias dikatakan di situ bahwa nanti akan ada raja, dan raja itu sebelum masuk ke Yerusalem dia akan naik keledai. Dan raja itu nanti raja yang lemah lembut, dia akan membereskan semua yang tidak baik di bait suci dan tidak ada lagi perdagangan di bait suci. Maka ketika melihat itu Bapak Ibu, orang-orang Farisi mengerti tentang itu. Sehingga pertanyaan mereka bukan lagi kenapa engkau marah, tapi mereka mengingat itu. Loh, ini Yesus ini sedang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Yesus ini mengklaim dirinya sebagai Mesias yang sudah dinubuatkan itu. Sehingga muncullah pertanyaan mengatakan, tanda apa yang engkau bisa berikan kepada kami bahwa engkau Mesias? Tetapi Yesus menjawab, rombak bait Allah ini, 3 hari kemudian aku akan bangun. Wah, makin gak nyambung lagi Bapak Ibu. Makin gak nyambung lagi. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Rombak bait Allah ini dan 3 hari kemudian aku akan membangunnya kembali. Itu membicarakan bahwa Yesus mati selama 3 hari dan pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Inilah membuktikan bahwa tanda yang saya bisa berikan kepada kamu tidak ada tanda lain selain tanda Nabi Yunus yang ada di perut ikan selama 3 hari. Begitu juga anak manusia ada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Begitu juga dikatakan di sini bahwa Yesus merombak bait Allah. 3 hari dia akan membangunnya. Itu berbicara kebangkitan. Itulah bukti Bapak Ibu. Itu tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bukti apa lagi? Yaitu ketika kedua orang pergi ke Emmaus. Mereka sedang mengalami kesedihan, mengalami stres, bahwa Yesus yang selama ini mereka
agung-agungkan, telah dibunuh oleh orang Yahudi. Tetapi di tengah-tengah kesulitan mereka itu, di tengah-tengah ketakutan mereka itu, di tengah-tengah putus asa mereka itu, tiba-tiba Yesus datang kepada mereka. Dan Yesus bergabung, dan Yesus memecah-mecahkan roti, akhirnya membuka pikiran mereka. Bahwa bukankah kita berkuar-kuar bahwa dia telah mati, karena mereka selalu memikirkan bahwa Yesus tidak mungkin bangkit kembali. Tetapi pada saat itu mengingatkan mereka tentang firman Tuhan. Yesus menceritakan firman Tuhan, nubuat-nubuatan kepada mereka. Dan pada saat mereka percaya bahwa Yesus bangkit, tiba-tiba menghilang. Seringkali kita Bapak Ibu, kita maunya Tuhan Yesus kalau boleh bersama saya terus. Tuhan Yesus jangan pernah meninggalkan saya. Tetapi pada saat mereka percaya, Yesus menghilang di antara mereka. Bukti apa lagi saudara? Ketika perempuan-perempuan datang ke kuburan, pagi sekali, dan mereka menemukan tidak ada mayat Yesus. Kubur kosong, tutup atau pintu kubur sudah digulingkan. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit seperti apa yang dia beritakan. Ketika murid-muridnya sedang di dalam satu ruangan, lalu kemudian mereka ketakutan karena orang-orang luar sedang menunggu mereka. Mereka ketakutan, diancam, dibunuh. Dan di tengah-tengah ketakutan mereka itu, Yesus muncul Bapak Ibu. Dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keputusasaan yang kita alami, di tengah-tengah yang mungkin tidak punya pengharapan lagi, Yesus hadir di situ dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan damai yang Tuhan berikan bukan seperti damai yang dunia berikan. Damai sejahtera itu punyanya Tuhan dan Dia memberikan kepada kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yesus bangkit. Tandanya adalah tanda aku sebagai Mesias, tanda aku bahwa aku Tuhan, aku telah bangkit dari kematian. Maka saudara-saudara sekalian, ketika nanti Yesus bangkit, lalu murid-muridnya teringat ucapan-ucapan atau kata-kata Tuhan Yesus sebelum dia disalib. Dan akhirnya berita kebangkitan itu terus-menerus disampaikan. Sehingga murid ketemu murid dan selalu mengatakan, Yesus bangkit. Lalu murid itu mengatakan, ya dia sudah bangkit. Lalu ketemu orang Kristen satu lagi, Yesus telah bangkit. Yang satu itu mengatakan, dia jawab, ya Yesus sudah bangkit. Lalu ketemu lagi, Yesus bangkit. Diam, berarti bukan orang Kristen. Lalu ketemu orang Kristen lagi, Yesus bangkit. Lalu dia menjawab, ya dia sudah bangkit. Itulah sapaan pada waktu itu saudara. Coba ya, kita coba ya. Ya. Saya mengatakan Yesus bangkit, Bapak Ibu mengatakan ya dia sudah bangkit. Oke, kita coba ya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Itulah sapaan pada gereja mula-mula waktu itu. Saudara sekalian, mereka lagi tidak bersedih di dalam kematian Tuhan. Tetapi justru mereka bersuka cita karena kebangkitan Yesus Kristus. Kita telah dimerdekakan, dia telah mengalahkan maut, dia sudah menjadi pangeran itu sendiri. Sebesar apapun dosa-dosa kita Bapak Ibu, Tuhan tidak menghiraukan. Kita melihat bagaimana peristiwa Petrus ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, ketika di tengah-tengah ketakutan mereka, lalu tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu kemudian dia tidak berkata, hei Petrus, kamu masih gak percaya dengan aku ya? Udah berapa kali engkau menyangkal aku, tapi masih saja kurang percaya terhadap aku. Dia tidak mengatakan dan dia tidak mempedulikan. Yang penting imanmu, percaya kepadaku. Dan dia juga berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya meskipun mereka tidak melihat. Dan ini buktinya sekarang ini Bapak Ibu, yaitu firman Tuhan. Dan kebangkitan Yesus Kristus itulah dasar etika Kristen. Etika itu tindakan kita Bapak Ibu. Tindakan kita, mungkin kalau diantara Bapak Ibu mungkin kalau bahasa-bahasa filsafat, kalau orang belajar bahasa filsafat itu studi rasional untuk bertindak. Sehingga ketika kita bertindak, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengekspresikan sesuatu Bapak Ibu, maka dasarnya yaitu kebangkitan Kristus.
Sehingga kita mengekspresikan kasih karena Kristus telah bangkit. Saya mengajak kita, mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam Kolose 3, kita membuka Alkitab kita di dalam Kolose 3. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa Yesus telah bangkit. Mari kita melihat di ayat pertama, dikatakan di situ ayat pertama, yaitu karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi dasar bahwa kebangkitan Kristus yang menjadi dasar kita untuk berubah, yang menjadi dasar kita untuk memiliki tujuan hidup. Saudara, kalau kita melihat nanti bahwa kebangkitan itu dan di situ nanti Tuhan akan menceritakan melalui Paulus bagaimana kehidupan kita bisa berubah. Kalau kita melihat perikop selanjutnya dikatakan di situ hidup yang baru. Berarti kita jangan lupa Bapak Ibu bahwa kebangkitan Kristus itu yang menjadi dasar atau fondasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Berarti dampaknya apa? Efeknya apa dalam kehidupan kita? Mari kita melihat di ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Dikatakan apa di situ? Ini bicara mengenai manusia baru. Dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu Bapak Ibu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, kalau kita masih melakukan hal kayak gini ya, berarti Kristus belum sungguh-sungguh bangkit dalam diri kita. Kita belum sungguh-sungguh menerima Kristus dalam hidup kita. Padahal inilah yang menjadi dasar kebangkitan Kristus, dasarnya adalah meninggalkan semuanya itu. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu marah. Nah ini. Geram. Kejahatan. Fitnah. Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamulah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jelas ya saudara, dampak kebangkitan Kristus, dasar kebangkitan Kristus, maka hidup kita mulai berubah. Diri kita dulu Bapak Ibu, kita harus berubah. Kita jangan mengikuti lagi keinginan ini. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kenakanlah manusia baru dalam hidupmu. Manusia baru di mana? Mari kita lihat. Mulai dari ayat 12. Apa itu? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang telah menerima keselamatan itu. Dan membuang dosa-dosanya. Dan tidak lagi mengenakan keinginan-keinginan seperti ini. Menanggalkan semua dosa. Maka dia akan mengenakan manusia baru. Apa itu? Belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga perbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur. Haleluya.
inilah dasar kebangkitan Kristus. Hidup kita berubah. Lalu saudara sekalian, setelah kehidupan kita berubah, setelah Tuhan mengubah kita, setelah kita mengenakan manusia-manusia baru di dalam hidup kita, maka saudara baca di ayat selanjutnya sampai selesai pasal ketiga itu dikatakan bahwa mulailah Paulus itu mengajarkan bahwa setelah engkau sudah diperbarui, setelah engkau beres hubunganmu dengan Tuhan, setelah engkau membangun relasi yang baik dengan Tuhan, setelah engkau menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mulailah di dalam keluargamu. Dikatakan apa di dalam keluarga? Sampai pasal 4 itu. Hei suami, bersikap baik terhadap istrimu. Hei istri, bersikap baik terhadap suamimu. Hei anak-anak, bersikap baik terhadap orang tuamu. Hei orang tua, bersikap baik terhadap anak-anakmu. Hei tuan-tuan, bersikap baik terhadap pembantu atau pegawai-pegawaimu, dan sebaliknya. Semuanya, seluruh masyarakat sudah ditata rapi oleh Tuhan. Tetapi dasarnya adalah kebangkitan. Maka di sini kita bisa belajar Bapak Ibu bahwa mulai dari diri kita, lalu baru kepada yang lain. Kita kembali lagi di pasal ketiga. Di ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Ya. Arahkanlah pikiranmu di atas. Kalau bahasa lain atau terjemahan lain dikatakan bahwa set your heart above, set your mind above. Jadi arahkanlah pikiran dan hatimu ke atas. Nah saudara, kalau kita mengarahkan pikiran dan hati kita, akhirnya kita mulai memikirkan, saya di dunia ini, Tuhan sudah menebus saya. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Sekarang apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan? Mulai memikirkan tujuan hidup Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan yang mengasihi, tapi Tuhan juga yang adil. Dia yang akan menghukum kita nanti di takhta pengadilan, saudara. Ya. Tapi di sini kita melihat bahwa Yesus mengharapkan kita, menghendaki kita supaya kita berubah. Oleh sebab karena di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu dan janganlah serupa dengan dunia ini. Maka Kolose itu jelas. Sekarang yang tadinya kita nggak memikirkan pelayanan, sekarang mari kita memikirkan pelayanan. Yang tadinya kita malas, mungkin karena melihat kesibukan, sehingga kita tidak menyempatkan waktu untuk ikut KKA. Padahal di dalam KKA itu begitu penting. Kalau kita tidak melakukan itu Bapak Ibu, maka sia-sialah kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Dan orang itu adalah orang yang sangat kasihan sekali. Maka semuanya akan berdampak. Tadi Paulus mengatakan bahwa hidupmu dulu diperbaharui oleh Tuhan. Bangun dulu relasimu dengan Tuhan. Buang semua dosa-dosa. Buang semua keinginan duniawi. Dan sekarang mulailah dalam keluargamu, mulailah kepada orang lain. Dan di situ dikatakan bertolong-tolonglah. Dan yang kedua saudara, mari kita melihat di dalam 1 Korintus 15. Ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 32 dikatakan di situ apa? 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Nah ini saudara-saudara sekalian. Yang kedua adalah bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kita nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Setiap orang percaya, tidak peduli baik itu orang percaya maupun orang yang tidak percaya, orang ateis, semua tanpa terkecuali akan dibangkitkan di akhir zaman. Tetapi yang membedakan kita adalah anak-anak Tuhan yang menerima keselamatan itu akan dibangkitkan bersama Tuhan di Firdaus. Amin. Tetapi orang yang dibangkitkan yang tidak mengenal Tuhan akan diadili sesuai dengan perbuatannya.
Saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa Paulus itu dia sedang berjuang ketika dia memberitakan Injil kepada orang-orang di Efesus. Dan begitu banyak orang-orang yang menyerang dia. Dan dia mengatakan bahwa seperti singa yang buas. Mereka tidak percaya kebangkitan. Maka itulah sebabnya dia mengatakan bahwa kalau begitu marilah kita makan. Sebab besok kita akan mati. Saudara-saudara sekalian, bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kita nanti akan dibangkitkan. Oleh sebab itulah, jangan jenuh-jenuh kita berbuat baik. Janganlah jenuh-jenuh, kita terus saling menopang satu sama yang lain. Saling menegur, saling mengingatkan, saling menegur yang satu sama yang lain, saling menolong. Dan seperti yang tadi dikatakan di dalam Kolose. Mungkin saudara bertanya, loh, apa bedanya sih perbuatan baik kita anak-anak Tuhan dengan perbuatan baik yang di sana? Kalau kita bandingkan ya, kita mungkin berbuat baik ya mungkin sekecil, tapi kita selamat. Tetapi kalau kita melihat orang-orang yang di luar sana, mungkin bisa menyumbangkan berjuta-juta, bermiliaran gedung untuk membangun masjid, untuk menyumbangkan kepada orang-orang yang terlantar. Masa itu nggak diselamatkan? Lalu akhir-akhir ini ada seseorang yang diwawancarai dan dia mengatakan bahwa saya kurang yakin bahwa perbuatan baik, masa seorang Habib melakukan perbuatan baik lebih daripada orang Kristen, tapi nggak diselamatkan, padahal dia orang Kristen. Nah, saudara, mari kita belajar di sini. Jadi perbuatan baik kita dengan perbuatan baik tetangga sangat beda, saudara. Perbuatan baik tetangga itu relatif. Dia melakukan perbuatan baik ini karena dia akan mengharapkan sesuatu. Dia menargetkan sesuatu. Misalkan bahwa aku berbuat ini semua supaya amalku banyak, supaya dosaku itu bisa dikurangi. Maka saya beramal, saya memberikan, saya berbuat semuanya itu. Sehingga itulah yang menjadi standar atau patokan saya sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi kita, Bapak Ibu, Kristus telah mati dan bangkit menebus kita. Sehingga ketika kita menerima itu, maka Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Sehingga Roh Kudus menguduskan kita, membenarkan kita, sehingga muncullah sukacita yang luar biasa. Sehingga yang tadinya kita orang sombong, akhirnya kita rendah hati. Yang tadinya kita orang kikir, akhirnya kita memberi. Yang tadinya kita orang malas, akhirnya kita menjadi rajin. Yang tadinya kita orang yang membenci, akhirnya kita mengampuni. Bukan bagaimana kita bisa diselamatkan, tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dan melalui pekerjaan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita sehingga keluar. Amin. Itulah yang membedakan Bapak Ibu. Dan seringkali banyak orang nanti kalau akhir zaman itu akan ada orang-orang bangkit. Akan ada orang-orang dibangkitkan. Tapi sekarang bagaimana ya? Kemanakah kita setelah kita meninggal di dunia ini? Kan Tuhan Yesus belum datang. Ini yang sering kali dipertanyakan Bapak Ibu. Dan ada banyak pandangan mengatakan bahwa, pandangan yang lain mengatakan bahwa nanti sekarang ini kalau kita mati, tubuhnya dikubur, lalu jiwanya sedang tertidur. Dan tidak sadar, itu pandangan pertama. Dan tidak sadar, lalu kemudian ketika Yesus datang kedua kali, ketika sangkakala itu dibunyikan, lalu mereka baru dibangunkan. Dan saat ini tidak sadar, itu pandangan pertama. Lalu ada pandangan kedua mengatakan bahwa jiwa-jiwa orang tanpa terkecuali sudah dikumpulkan di satu tempat. Tetapi nanti baru ada penghakiman ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu tepatnya apa? Itu Hades. Atau dalam perjanjian lama, Sheol. Tetapi apakah pandangan-pandangan itu sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu? Ini yang perlu kita koreksi. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ibrani 22 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, setelah orang itu meninggal, tubuhnya dikubur, lalu dia dihakimi. Ketika orang kaya dan Lazarus
bersenang-senang. Lalu tiba-tiba mereka meninggal dua-duanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Lazarus meninggal, lalu dikatakan di situ dia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Kalau bahasa aslinya ke dada Abraham. Dan itu berbicara mengenai sorga Bapak Ibu. Mengenai tempat peristirahatan seseorang. Tetapi dikatakan di situ, lalu kemudian orang kaya itu meninggal, lalu firman Tuhan mengatakan dia sudah tersiksa di dalam api yang begitu mengerikan. Dan pada saat itu dia mengatakan, Bapak Abraham suruh Lazarus memberikan air dari secucuk dari ujung jari kakinya itu. Karena saya nggak tahan atas penderitaan ini, begitu aku haus. Tetapi Abraham mengatakan kepadanya, waktu engkau di dunia, kau bersenang-senang. Tetapi Lazarus sekarang telah mendapatkan tempat yang baik dan kamu menderita. Di situ dikatakan apa? Bapak Abraham, kalau begitu suruhlah Lazarus. Apakah sudah ada penghakiman? Sudah ada akhir zaman? Masih ada saudara-saudaraku di bumi. Tapi kalau Lazarus bangkit dari kematian, mungkin dia memperingatkan mereka supaya mereka tidak masuk di dalam penderitaan yang saya alami ini. Ini belum akhir zaman Bapak Ibu. Tetapi ini udah terjadi. Jiwa kita secara pribadi sekarang sudah tersiksa. Lalu ketika seorang penjahat, mungkin orang itu belum dibaptis, mungkin belum nggak pernah ikut perjamuan kudus, mungkin dosanya besar sekali, karena tradisi Roma orang yang berdosa besar itu, yaitu harus digantung. Artinya tidak diterima di langit, tidak diterima di bumi. Dan seperti itulah yang diperlakukan oleh Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Tapi seorang penjahat itu dia sadar akan dosanya dan dia berkata, bahkan dia menegur seseorang yang selalu menyerang Tuhan Yesus di samping kirinya. Dan dia berkata, kita ini orang yang berdosa, kita ini yang menanggung. Tetapi akhir katanya dia berkata apa? Yesus, ingatlah aku ketika engkau kembali menjadi raja. Kata ingat, ingat itu apa? Berarti nanti. Nanti kalau kamu udah berhasil, udah jadi ketua, udah jadi kepala, ingatlah aku ya, jangan lupain. Itu bicara. Tetapi Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, itu kata sesungguhnya Bapak Ibu kalau lihat di bahasa asli, itu tidak bisa ditolak, itu sesuatu yang pasti. Kalau dalam doa itu sesuatu yang amin, konotasinya amin, pasti. Sesungguhnya hari ini juga, bukan nanti, bukan bicara nanti, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Dan Tuhan berkata kepada kita semua anak Tuhan yang hadir di sini, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, amin. Maka ketika kita meninggal Bapak Ibu, jiwa kita sudah bersama Tuhan Yesus di Firdaus. Lalu muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan Matius 25, takhta pengadilan? Saudara, ada banyak pandangan mengenai takhta pengadilan, di situ mulai dia. Saudara sekalian, itu bicara mengenai penghakiman universal, umum. Dan itu bicara bukan menentukan lagi siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Sudah terjadi saat ini sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang ditentukan di situ mengenai upahmu. Apa yang kau lakukan di dunia, maka upahmu sekarang akan diberikan kepadamu. Bagi orang-orang yang sudah percaya Tuhan, maka berlaku upah. Begitu kita bekerja keras di dunia ini, orang yang tidak melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini, maka akan berlaku upah terhadap dia. Begitu juga orang-orang durhaka, punya keadilan Tuhan saudara. Maka tetap diselamatkan. Seperti yang dikatakan bahwa seperti ditarik dari api. Ya, ditarik dari api. Lalu kemudian jiwanya diselamatkan, tapi seperti dikeluarkan dari api jerami itu. Nah, sekarang saudara, bukti kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita jangan bermain-main di dalam dosa. Galatia 6 dikatakan Tuhan tidak boleh dipermain-mainkan. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Kolose,
Ketika ada orang yang bermain-main menghalangi pemberitaan Injil, menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Di situ dikatakan Alexandria, Himenius serahkan kepada iblis supaya tubuhnya dihancurkan dan jiwanya diselamatkan. Dan Yakobus mengatakan bahwa ketika orang itu mengalami sakit, ketika orang itu sakit, entah diberikan oleh Tuhan penyakit apapun karena dosa-dosanya tidak mau bertobat, disitulah orang tidak bisa berbuat dosa. Dan Tuhan memberikan kita kesehatan. Dan dasar kebangkitan Kristus, marilah kita berubah. Kiranya Kolose ini meninggalkan semua keinginan duniawi dan hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan sudah memberikan jaminan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Kita akan dibangkitkan dan bersama dengan Dia di surga. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, mari kita bersyukur, mensyukuri semua kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Saya mengundang singer, mari kita nyanyikan Tuhan sanggup, Yesus sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus mulia. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau sudah bangkit dari kematian.
memberikan jaminan bagi kami bahwa kami yang hidup dan percaya sepenuhnya kepadamu dan mengikuti perintahmu akan dibangkitkan dari kematian bersama-sama dengan Engkau, dan kami akan ada di tempat di mana Engkau berada. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk kami bangkit dari keterpurukan kami, agar kami bangkit dari kelemahan-kelemahan kami, dan kami mau berjalan seturut dengan firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini buat seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku firman. Biarlah Roh Kudus-Mu akan terus menolong kami, mengingatkan kami, dan menuntun kami untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menuntun kami dalam hidup kami. Dan beri kami telinga yang selalu mendengarkan suara-Mu. Beri kami hati yang selalu terbuka akan perintah-Mu dan tuntunan-Mu. Beri kami kaki yang selalu rela untuk melangkah mengikuti pimpinan-Mu. Dan beri kami tangan yang selalu mau melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun keadaan mereka, Engkau adalah jawaban bagi kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah imannya Engkau teguhkan iman kami. Yang kekurangan Engkau Allah yang mencukupi seluruh kebutuhan kami. Yang memiliki keraguan akan hari depan, Engkau Allah yang berjanji akan memberikan hari depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Ajar kami untuk percaya 100% kepada firman-Mu dan mau mengikuti pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan akan menaruh rasa takut dan gentar di dalam hati kami terhadap Engkau. Dan kami mau terus memperjuangkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa buat pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan beri hikmat. Terima kasih Bapa buat situasi yang aman yang terjadi saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan akan terus bekerja di dalam bangsa kami. Ada banyak bencana-bencana yang saat ini sedang terjadi, tapi kami tahu bahwa apapun yang terjadi Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua dan bagi bangsa kami. Ajar kami untuk belajar sesuatu dari setiap peristiwa yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk sekolah yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kelola. Tuhan yang memberi visi, Tuhan yang memberi hikmat bagi kami akan mengelola sekolah ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga yang akan menggerakkan murid-murid yang Tuhan mau mereka dididik di Hosana. Baik yang ada di sekeliling sekolah kami, di sekeliling lingkungan kami, maupun yang ada di tempat-tempat lain. Tuhan akan menggerakkan hati orang tua yang punya anak usia sekolah, yang akan dididik di Hosana. Sehingga setiap anak-anak yang Tuhan gerakkan untuk masuk ke Hosana adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami. Untuk kami bimbing, untuk kami didik. Biarlah kami semua guru-guru dapat menjadi teladan yang baik bagi mereka. Yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi terlebih memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan untuk mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah kepada mereka. Dan biarlah kami semua boleh menjadi teladan bagi murid-murid kami. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh merayakan Paskah, merayakan kebangkitan-Mu. Kalau kemarin anak-anak juga sudah merayakan Paskah, semuanya berjalan dengan baik karena kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Selamat pagi, selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua.